Ken Arok, atau berdasarkan serat Pararaton, menyebutkan, nama asli Ken Arok adalah Ken Angrok. Ken Arok lahir dari seorang ibu bernama Ken Endok, dan ayah Ken Arok sendiri bernama Gajah Para. Sejak masih dalam kandungan, ayah Ken Arok meninggal, dan sejak masih dalam kandungan, ibu Ken Arok merawat kehamilannya seorang diri. Terusir dari desa satu ke desa lain. Akhirnya Ken Endok pindah ke Kediri, untuk menemui Raja Kediri, dan meminta perlindungan, karena suami Ken Endok, atau ayah Ken Arok yang sedang dalam kandungan adalah salah satu pegawai kerajaan Kediri. Namun di suatu hari, Raja Kediri saat itu, Kertajaya, mendapatkan ramalan kurang baik dari seorang Brahmana, bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Kediri. Dengan rasa was-was, Kertajaya pun segera menemui Ken Endok, yang kebetulan saat itu sedang melahirkan. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Raja Kediri itu menyuruh para pengawalnya untuk membuang bayi yang telah dilahirkan oleh Ken Endok. Para pengawal pun akhirnya membuang bayi kecil itu ke sebuah tempat yang sepi, di sebuah pemakaman. Namun pada saat itu, di saat yang bersamaan, seorang penggembala domba bernama Lembong melihat bayi kecil yang malang tergeletak di pemakaman. Tanpa ragu dan penuh kasihan, akhirnya Lembong membawa bayi yang tergeletak di pemakaman tersebut untuk kemudian diasuhnya. Singkat cerita, Ken Arok sudah beranjak remaja, dan di saat usia remaja inilah tingkah nakal Ken Arok mulai muncul. Terlebih di keadaan tempat tinggal Ken Arok adalah tempat yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Di tempat ini, kejahatan, perampokan, dan perjudian sudah menjadi hal lumrah. Hingga akhirnya, Ken Arok pun mulai terbawa sifat nakalnya. Ken Arok menjadi gemar berjudi. Tidak satu kali dua kali, Ken Arok sering kedapatan sedang menjual kambing peliharaannya untuk bermain judi. Hal ini pun pada akhirnya diketahui oleh Lembong, atau ayah angkatnya, dengan rasa marah yang memuncak. Akhirnya, Lembong mengusir Ken Arok, dan akhirnya, Ken Arok pun menjadi gelandangan. Hingga di suatu hari, Ken Arok beranjak ke sebuah tempat perjudian, untuk menyaksikan perjudian besar, antara saudagar kaya raya, dengan tukang judi sekaligus kepala gembong perampok, bernama Bango Samparan. Ken Arok dengan tenang dan jeli mengamati permainan judi keduanya. Sampai pada akhirnya, Bango Samparan terdesak mengalami kekalahan yang beruntun. Tidak mau kalah pamor, Bango Samparan pun mengajak lawan judinya tersebut untuk mempertaruhkan semua harta serta barang berharganya. Sang lawan judi tersebut bersedia menerima tantangan Bango Samparan. Di tengah kebingungannya Bango Samparan sempat ingin membatalkan perjanjiannya. Namun karena sudah terlanjur janji, Bango Samparan pun melanjutkan perjudiannya. Dan di tengah kebingungannya, Bango Samparan, untuk menentukan pilihan dadu, tiba-tiba saja, Ken Arok beranjak berdiri dari duduknya, dan menghampiri Bango Samparan, sambil membisikkan angka dadu yang akan keluar. Dengan perasaan yang bingung, Bango Samparan pun akhirnya mencoba mengikuti saran dari Ken Arok. Dan benar saja, tebakan Ken Arok benar terjadi. Angka dadu yang keluar sesuai prediksi Ken Arok. Dengan perasaan yang senang dan bangga, Bango Samparan pun mentraktir Ken Arok untuk memakan apapun yang disukainya. Dengan perasaan yang lapar dan dahaga, Ken Arok pun memakan sepuasnya. Hingga setelah selesai makan, Bango Samparan pun menghampiri Ken Arok dengan bermaksud untuk memberikan hadiah. Namun setelah Ken Arok ditawari sebuah hadiah, Ken Arok justru menolaknya. Dengan rasa penasaran, Bango Samparan mengajak Ken Arok untuk ikut dengannya. Dengan rasa gembira akhirnya Ken Arok setuju untuk ikut dengan Bango Samparan. Dengan rasa penasaran, Bango Samparan mencoba bertanya lagi kepada Ken Arok tentang orang tuanya dan tempat tinggalnya. Dan dengan termenung, Ken Arok pun menjawab dengan jujur bahwa dia tidak punya siapa-siapa, dan baru saja diusir oleh ayah angkatnya. Dan akhirnya, Bango Samparan pun mengajukan tawaran kepada Ken Arok untuk menjadi anak angkatnya. Dengan rasa penuh gembira, Ken Arok menerima tawaran dari Bango Samparan untuk menjadi anak angkatnya. Dibawalah pulang Ken Arok ke rumah Bango Samparan.
untuk kemudian dikenalkan ke seluruh anggota keluarga Bango Samparan. Dan dari sinilah, Ken Arok mulai dibekali ilmu bela diri. Dengan sabar, Bango Samparan mengajarkan ilmu bela diri kepada Ken Arok. Hingga Ken Arok mulai tumbuh dewasa. Bango Samparan menyuruh Ken Arok untuk bergabung dengan anak buahnya, yaitu menjadi perampok. Ken Arok pun mengiyakan perintah ayah angkatnya tersebut. Hari demi hari, bahkan hampir setiap hari, Ken Arok dan kawan-kawannya selalu berhasil dalam merampok. Sehingga Ken Arok pun diangkat oleh Bango Samparan, atau ayah angkat Ken Arok, untuk menjadi ketua perampok. Namun pada akhirnya, istri pertama Bango Samparan mulai menunjukkan sikap tidak sukanya kepada Ken Arok. Karena istri pertama Bango Samparan sering mempergoki Ken Arok sedang bergurau dengan putri bungsunya, dan terlihat sangat akrab. Dan sejak itulah Ken Arok mulai merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama di rumah Bango Samparan. Lantaran ibu angkatnya atau istri pertama Bango Samparan sering memperlakukan tidak adil dan sengaja membuat Ken Arok tidak betah. Hingga akhirnya Ken Arok pun merasa tidak betah. Dan tanpa pamit, Ken Arok meninggalkan rumah, dan berkelana seorang diri, menjadi perampok bahkan pencuri. Sampai di kemudian hari, Ken Arok mencoba untuk mencuri di sebuah rumah besar, yang dihuni oleh lurah atau kepala desa di tempat tinggal Ken Arok. Namun ketika Ken Arok mencoba menyelinap di sebuah kamar yang besar, ternyata, sang penghuni kamar tersebut bernama Tita. Dan meskipun Tita ini seorang wanita, tapi dia juga jago ilmu bela diri. Sehingga ketika Ken Arok menyelinap ke kamarnya, Tita pun langsung bergegas menghajarnya. Terpentalok keluar tubuh Ken Arok karena menerima pukulan dari Tita. Namun Ken Arok enggan untuk melawannya. Dengan rasa penasaran, Ken Arok pun berpura-pura untuk dilatih Tita, agar memiliki ilmu bela diri. Mendengar keributan di samping rumahnya, ayah Tita atau kepala desa tersebut menghampiri dan menanyakan maksud dan tujuan Ken Arok. Tanpa berpikir panjang, justru Tita membela Ken Arok dan menyebut bahwa Ken Arok sedang mencari seorang guru bela diri. Bergegaslah ayah Tita mengajak Ken Arok untuk mengenalkan kepada sahabatnya, yaitu pemilik padepokan ilmu bela diri, di mana Tita biasa berlatih dan belajar bela diri. Sampai pada akhirnya Ken Arok dan Tita pun memiliki kedekatan dan bersahabat baik, hingga tibalah pada waktunya, di mana Ken Arok sudah mulai tidak betah. Dan akhirnya Ken Arok pun pergi meninggalkan padepokan tersebut. Menyadari Ken Arok sudah pergi, Tita pun bergegas mencarinya. Sehingga ketika Tita masuk hutan untuk mencari Ken Arok, Tita pun dikejutkan dengan seseorang yang mengenakan topeng dan mengajak berkelahi. Tanpa rasa takut, Tita pun meladeni tantangan dari laki-laki bertopeng tersebut. Dan terjadilah perkelahian. Menyadari jurus yang digunakan oleh laki-laki bertopeng tersebut, Tita pun langsung menebaknya, jika laki-laki bertopeng tersebut adalah Ken Arok. Dan benar saja, Ken Arok pun membuka topengnya. Bahagia bukan main. Tita pun langsung bergegas menghampiri Ken Arok, serta memeluknya. Lambat laun, Ken Arok pun mulai menceritakan kehidupan pribadinya. Dan Ken Arok pun menceritakan kepada Tita, bahwa saat ini Ken Arok sudah kembali menjadi perampok. Seperti sebelumnya, mendengar cerita tersebut, Tita, bukannya pergi atau menjauh dari Ken Arok. Tita justru ingin menemani Ken Arok untuk menjadi sepasang perampok. Dan sejak saat itulah, mereka menjadi pasangan perampok yang menakutkan. Di wilayah kerajaan Kediri, hingga ke Tumapel. Baiklah cukup sampai di sini cerita kali ini. Dan tunggu kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa.